bagaimana Bu kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Nggih, Pak. Nggih, Bu Mia, senang sekali saya bisa bertemu dengan jenengan pagi ini. Agenda kita hari ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin, kita mau mengadakan pra-observasi sebelum coaching itu. Nggih. Siap. Jadi nanti selain itu akan melakukan coaching dengan coachee. Oleh karena itu saya selaku observer, saya akan beberapa ingin kita berdialog gitu. Ada waktu gitu ya? Iya, pasti ada. Terima kasih Bu. Ya. Bu Mia, nanti apa yang Ibu inginkan dari saya ketika Bu Mia ingin mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin miliki? Yang mana kira-kira? Ini nanti pada saat proses coaching, ini nanti saya ingin sekali berlatih mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh saya pada saat proses coaching. Saya selain itu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Karena sebelum-sebelumnya itu kan saya pada saat coaching itu kan secara evaluatif itu kan belum begitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Maka dari itu pada kesempatan kali ini mumpung jenengan sebagai supervisornya gitu, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan pertanyaan berbobot dan yang berikutnya mendengarkan aktif. Oh, nggih. Luar biasa Bu, apa yang jenengan sudah agendakan seperti itu, hadir sepenuhnya, pertanyaan berbobot dan seterusnya tadi. Ini bagi saya sungguh suatu hal yang menarik untuk kita bahas, dan nanti saya pun berharap kedepannya nanti apa yang jenengan agendakan itu bisa tercapai dengan baik gitu. Insya Allah, Pak. Nggih. Kemudian nanti ketika Ibu melakukan coaching dengan coachee, Ibu menginginkan bagian mana yang nanti saya amati Bu, kira-kira di fokus yang mana sehingga nanti saya sudah punya gambaran, oh yang ini mungkin ingin dikembangkan lebih spesifik lagi gitu. Yang mana? Baiklah Pak, mungkin terkait dengan kehadiran apa Pak? Ya itu nanti yang mungkin perlu sekali untuk dievaluasi, karena sebelumnya saya itu masih merasa belum baik. Nah pada kesempatan ini saya ingin memperbaiki dan nanti saya ingin dievaluasi, ingin dinilai oleh jenengan, maksudnya itu sudah bagus sesuai apa yang Nggih. Berarti kalau saya boleh menggarisbawahi kehadiran penuh Bu nggih. Yang ingin saya amati dari saya yang Ibu inginkan. Jadi baik Bu, nanti saya akan mencoba untuk memfokus di arah situ kehadiran penuhnya. Dan dari pembicaraan kita yang masih singkat ini saya sudah yakin kok Bu, nanti jenengan sudah bisa melakukan itu dengan baik. Insya Allah ya Pak. Nggih. Selanjutnya Bu Mia, nanti di sesi coaching apa kira-kira yang Ibu Mia ingin kembangkan Bu? Jadi pasti ketika nanti coaching dengan coachee, Ibu Mia punya harapan ke depan yang dikembangkan. Kira-kira lebih ke arah apa Bu kalau saya boleh tahu? Untuk kompetensi ya Pak ini ya. Iya betul. Yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan kehadiran penuh itu, saya bisa memahami, bisa attention kepada coachee terkait dengan kondisi coachee. Saya bisa mengamati bagaimana perkembangannya, sehingga secara terbersih pun saya nanti bisa melihat bagaimana tingkat efektivitas dari coaching yang saya lakukan terhadap coachee. Luar biasa sekali Bu Mia. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah mengarah ke prinsip coaching yang bagus menurut saya. Jadi saya pun berharap nanti setelah ini proses coaching jenengan bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga apa yang menjadi tujuan dari coaching bisa tercapai dengan maksimal. Amin ya Pak. Berikutnya Bu Mia, ini observasi ini tentunya ke depan ada harapan-harapan yang Ibu sudah inginkan atau diagendakan. Kira-kira harapan Ibu apa Bu Mia kalau boleh tahu? Harapannya dari proses coaching yang saya lakukan ini nanti tentunya saya punya harapan, karena fokus utamanya adalah coachee ya Pak. Saya berharap coachee itu bisa terarah cara berpikirnya untuk menemukan solusi-solusi atas apa yang saat ini dia rasa permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi beliau sebagai coachee itu bisa secara mandiri menemukan alternatif strategi agar permasalahannya itu bisa terselesaikan. Luar biasa sekali ini. Teruskan Bu, mungkin masih ada tambahan lagi.
aja Pak. Oke. Nggih. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari penjelasan singkat kata tadi, Bu Mia sudah punya semacam semangat yang luar biasa untuk bagaimana menumbuhkan semangat dari coaching untuk menyampaikan masalahnya, sehingga nanti di akhir coaching bisa mendapatkan kembali semangatnya dalam mindfulness dan sebagainya, sehingga nanti tujuan Bu Mia bisa tercapai dengan baik. Iya. Gitu, Iya, betul Pak. Bu Mia, saya kira untuk percakapan kita sudah cukup. Sebelum kita akhiri, Bu Mia mungkin ada yang mau disampaikan juga? Sepertinya sudah cukup Pak. Ya. Sudah cukup. Baik, kalau seperti itu saya bisa memberi support dan mendoakan semoga nanti ketika coaching berlangsung bisa berjalan dengan baik. Amin. Bu Mia yang dicita-citakan, diagendakan nanti sudah berjalan dengan lancar, sehingga proses coaching berjalan lancar dari awal sampai akhir dan mendapat hasil yang maksimal. Amin. Makasih Gitu, ya Bu Pak. Mia. Sama-sama Bu Mia. Kalau gitu saya mau diri Bu Mia. Iya. Saya kelas dulu Bu. Siap, Terima Pak. kasih Bu Mia sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Dian. Iya. Apa hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Mia bagaimana kabarnya? Baik juga. Iya. Kok jalur gunung ini tadi kesini ada apa ini? Iya loh Bu, kebetulan tadi saya lihat Bu Mia di sini. Sebenarnya saya beberapa hari yang lalu sudah ingin menemui Bu Mia loh. Oh gitu. Iya. Ya. Saya jadi penasaran ini ada apa ya kira-kira. Boleh kok cerita silakan. Iya, Bu Mia ada waktu ya? Jodoh kalau jenengan. Iya, terima kasih Bu Mia. Oke. Sebenarnya gini, saya itu ada permasalahan di kelas saya. Ada satu anak itu belum lancar membaca Bu. Belum lancar membaca. Iya. Baik, boleh diceritakan bagaimana itu terjadi? Iya, sebenarnya dia kelas 2 dia itu belum lancar membaca sehingga kalau ada tugas kurang bisa memahami Bu. Dan karena tidak bisa membacanya itu tadi, dia itu sering bermain sendiri. Oke. Iya, jadi kurang fokus gitu Bu dalam pembelajaran. Baik, karena dia itu sering bermain sendiri, punya dunianya sendiri. Iya. Akhirnya pada saat proses pembelajaran si anak tersebut tidak bisa fokus pada proses pembelajaran. Iya. Baik, tadi Bu Dian juga menyampaikan terkait dengan anak-anak yang kesulitan untuk membaca ya Bu, Iya. khususnya ada dua hal. Baik Bu Dian, dari pertemuan ini nanti atau mungkin Bu Dian mau menyampaikan lagi terkait dengan apa yang dirasakan saat ini. Ya, itu tadi Bu yang saya rasakan. Berarti ada dua Iya, ya. ada. Baik, dari dua ini kira-kira mana yang ingin Bu Dian bicarakan terlebih dahulu dengan saya pada kesempatan kali ini? Ini berkaitan dengan yang belum bisa membaca, Baik. kan, sehingga menyebabkan dia itu menjadi kurang fokus dalam Iya. pembelajaran gitu Bu. Menurut Bu Dian, penyebab selain itu apa? Selain itu, setelah saya amati ya Bu, dia itu kalau di rumah orang tuanya kurang memperhatikan gitu loh Bu. Jadi setiap saya tanya sudah belajar, sudah, padahal kalau dia juga bilangnya gini, di rumah loh Bu, ibunya selalu sama adiknya gitu, karena adiknya masih kecil katanya gitu. Kalau dari orang tuanya bilangnya anaknya yang nggak mau belajar, masih sudah disuruh tapi anaknya marah gitu. Dengan kata lain, Bu Dian sudah menggali informasi dari kedua belah pihak, baik itu dari muridnya sendiri Iya. ataupun dari orang Iya, tuanya. sudah. Kalau dari sumber lainnya, Bu Dian sudah mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa penyebab dari anak tersebut mengalami masalah. Kalau dari sumber lainnya, dari teman-temannya itu katanya memang kesehariannya itu kalau pulang sekolah bermain, Baik. main HP gitu Oke. Bu. Jadi dia jarang, malah tidak mengaji Bu kalau sore itu. Dia di rumah berarti kesehariannya hanya bermain itu tadi. Oh gitu. Baiklah. Bagus sekali mungkin dari apa yang sudah upaya yang sudah Bu Dian lakukan itu sudah mulai mengidentifikasi ya Bu Iya. terkait dengan penyebab kenapa anak ini mengalami kesulitan membaca. Iya. Baik Bu Dian, menurut Bu Dian kesempatan-kesempatan atau peluang apa saja yang dimiliki Bu Dian untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Tentunya Bu Dian ingin menyelesaikan masalahnya kan? Iya, saya ingin menyelesaikan permasalahan ini. Makanya saya ketemu sama Bu Mia, Iya. kayaknya mau cerita Iya. saya Bu Mia Nah, gitu. iya, nah, iya, Nah, gimana? ditanya kan itu Bu. Berarti
rencana saya itu Bu, kalau dia itu kan kemarin sudah saya tanyakan ke orang tuanya gitu. Terus anaknya maaf sendiri dia gitu. sebelum ke rencana kita perlu gali dulu kira-kira peluang apa dari baik itu dari lingkungan sekolah yang bisa mendukung dalam proses penyelesaian masalah itu, bisa dari fasilitas boleh, dari guru-guru yang lain boleh, ataupun yang lainnya. Ini kalau pembelajaran di sekolah itu memang karena klasikal ya Bu ya, jadi semuanya sudah belajar bersama-sama. Saya menjelaskannya bersama-sama Bu, kan ceramah secara klasikal, lalu saya beri tugas gitu aja. Sedangkan dia itu untuk yang kurang bisa membaca, ya saya sendirikan nanti belajar membaca sendiri dengan saya gitu, tapi tetap kurang maksimal, apalagi ditambah lagi dengan saya yang kadang ada kegiatan di luar karena tugas tambahan operator itu loh. Gitu. Baik, tadi Bu saya menangkap Bu Dian menyampaikan peluangnya itu ada strategi ya Bu, strategi dalam proses pembelajaran. Mungkin dari strategi, selain dari strategi, mungkin dari yang lainnya, peluang yang lainnya ada nggak Bu? Kalau peluang yang lainnya sebenarnya teman-temannya semuanya sudah bisa membaca, dan itu juga berpengaruh kepada anak itu jadi ingin bersama-sama dengan temannya membaca, tapi karena keterbatasannya dia yang kurang bisa, kadang dia itu merasa ya sudah nggak bisa baca ya sudah gitu. Kalau boleh tahu Bu Dian, prosentase dari teman yang sudah membaca di kelas tersebut berapa? Sudah bisa membaca 80%. Oh, berarti cukup besar juga ya. Jadi menurut Bu Dian, dari 80% murid yang sudah bisa membaca itu berpeluang juga memotivasi murid tersebut untuk mau untuk belajar membaca. Iya, terkadang dengan tutor sebaya pada saat membaca itu temannya saling memandu gitu. Jadi yang satu membaca, yang satu menyimak, seperti itu Bu. Baik, tutor sebaya juga luar biasa. Bu Dian sudah mulai menemukan peluang-peluang ya. Atau mungkin ada yang lainnya lagi Bu Dian? Kalau dalam pembelajaran itu Bu, terus nanti untuk pembelajaran dengan praktek, jadi pembacanya pakai kartu huruf dengan yang dibaca anak-anak itu, terus dengan berkelompok, sehingga kalau tadi tutor sebaya sekarang berkelompok, dengan berkelompok dia yang merasa kurang bisa membaca itu akan terbantu oleh temannya dalam satu kelompok itu. Itu sudah pernah diterapkan ya Bu. Baiklah Bu Dian, jenengan tadi sudah menyampaikan terkait dengan kesempatan ya. Jenengan sudah menjelaskan dan sangat luar biasa sekali dari apa yang sudah jenengan uraikan itu tadi. Baik, selanjutnya Bu Dian, kalau kita bicara skala nih, nah skala 1 sampai dengan 10. 1 itu mungkin terkait dengan perasaannya Bu Dian terkait dengan masalah yang belum terselesaikan. Sedangkan 10 itu terkait dengan terselesaikannya masalah. Jadi kalau semakin kecil berarti semakin rumit belum terselesaikan masalah, dan apabila semakin naik angka 10 berarti semakin tersolusikan. Kalau dilihat dari skala, sekarang ini Bu Dian mengalami masalah tersebut berada pada posisi angka berapa? Kalau melihat skala itu saya berada di posisi 6 Bu. Posisi 6 ya. Gambaran 6 itu seperti apa Bu? Gambaran 6 itu saya menganggap bahwa permasalahan ini terjadi dan saya sudah menginformasikannya kepada murid, kepada orang tua juga sudah. Jadi sudah ada komunikasi, hanya saja realisasinya yang kurang maksimal. Ya, di sekolah saya juga sudah melaksanakan pulang sekolah itu waktu khusus untuk anak tersebut membaca. Namun ketika sampai di rumah, nah ini Bu, nanti membaca lagi atau tidak itu yang kurang maksimal. Jadi Bu Dian merasa bahwasanya posisi 6 itu untuk untuk teknisnya aja yang belum, sebenarnya sudah memiliki gambaran-gambaran begitu ya Bu. Kegalauannya posisinya di angka 6, lebih dikit Bu. Baiklah, menurut Bu Dian kira-kira
kekuatan-kekuatan apa yang ada pada diri Budian yang tentunya itu nanti bisa menunjang Budian dalam proses penyelesaian masalah jenengan. Kekuatan yang saya miliki sebenarnya untuk mengadakan pembelajaran yang menyenangkan agar si anak itu tadi bisa tertarik untuk membaca itu ya Bu utamanya. Itu sebenarnya saya bisa Bu, hanya waktu yang membatasi saya karena ada tugas tambahan itu, sehingga waktu untuk mendampingi anak-anak itu yang kurang. Ada yang lain Bu? Tapi Itu Bu, tapi kalau untuk anak-anak yang lainnya karena mereka sudah bisa membaca, jadi meskipun penjelasan itu kan mereka bisa mandiri, hanya khusus yang belum bisa membaca itu yang perlu perhatian khusus dan saya belum bisa memberikan perhatian secara penuh. baik, kekuatan-kekuatan seperti itu ya Bu yang jenengan bisa gali. Mungkin ada lagi Bu terkait dengan kekuatan-kekuatan diri di jenengan untuk bisa menyelesaikan permasalahan jenengan. Saya seperti tadi saya berkomunikasi, mencoba mengkomunikasikan kepada rekan sejawat, itu juga kemampuan yang saya miliki Bu. Jadi saya terbuka dengan rekan sejawat, ingin mendapatkan solusi saran seperti itu Bu. Jenengan memiliki keterbukaan, bebas, silakan kalau ingin memberikan masukan. Iya, jadi saya sudah melakukan seperti ini, mungkin ada cara yang lebih efektif lagi itu dari rekan sejawat atau dari mana gitu, saya siap menerima gitu luar Bu. biasa. Oke, itu merupakan kekuatan-kekuatan internal jenengan terkait dengan upaya jenengan nanti yang bisa kekuatan yang bisa mendukung jenengan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang jenengan hadapi di kelas. Iya. Baik Bu, kira-kira ada nggak hambatan-hambatan yang kiranya nanti dapat mengganggu atau menghalangi jenengan dalam proses penyelesaian masalah jenengan? Hambatannya tadi Bu hanya dari diri siswa sendiri. Kalau dari saya hambatannya kalau saya nggak ada waktu karena saya ada tugas tambahan. Ya. Kalau dari siswa hambatannya ya tadi ketika dia datang rasa malasnya, rasa ingin bermainnya. Lalu kalau dari orang tua ya orang tua yang pasrah dengan apa-apa kepada guru. Jadi mereka tidak mau membantu anaknya di rumah untuk mengoptimalkan belajarnya. Jadi jenengan memandang bahwasanya hambatan-hambatan yang mungkin saja muncul itu bisa saja dari diri jenengan, bisa saja dari murid, ataupun juga bisa jadi dari orang tuanya sendiri. Baik Bu, kira-kira kali ini kita boleh mengandai-andai ya. Kita mengandai-andai. Kira-kira apa yang ingin dicapai Budian jika masalah ini selesai? Jika masalah ini selesai Bu, Misal ini kira-kira setelah ini masalahnya hilang, masalahnya selesai, apa yang ingin capai? yang ingin saya capai anak-anak bisa belajar dengan senang, gembira, materi yang dipelajari juga dapat diserap oleh anak-anak paham, jadi pembelajarannya jadi bermakna gitu Bu. Dengan kata lain, jenengan terpusat pada murid ya. Murid-murid menjadi lebih senang, lebih nyaman, akhirnya mampu untuk membaca materi-materi yang disampaikan oleh guru. Luar biasa sekali. Sekali lagi ini Budian, kira-kira apa faktor yang menyebabkan masalah dari Bu? Ini masih membayangkan tadi ya Bu ya. Kira-kira apa faktor yang bisa yang menyebabkan masalah jenengan hilang? Masalah yang bisa menyebabkan hilang itu tadi kemauan anak untuk belajar dan saya menyelenggarakan pembelajaran yang menarik gitu Bu. Oke, baiklah, luar biasa sekali Budian. Iya. Baik, selanjutnya kira-kira rencana apa ini yang mau dilakukan Budian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Untuk menyelesaikan masalah tersebut saya mau itu Bu, memajang banyak poster ya Bu ya. Memajang banyak poster. Iya, jadi biar bacaannya itu lebih banyak di kelas literasi. Nah, buku-buku bacaan akan saya tambah Bu nanti. Terus kalau pelajaran akan saya buat yang interaktif itu loh Bu. Jadi strateginya lebih pembelajarannya interaktif. Jadi nanti pada saat pembelajaran misalkan saya ada pertanyaan ini itu anak-anak bisa langsung berkomunikasi, langsung maju jawab gitu Bu. Pakai aplikasi itu loh Bu, Berbol namanya Bu. Ada lagi Bu terkait yang lainnya? Untuk
Selain itu ya kalau tentang teman sejawat akan tetap saya lakukan Bu. Ya dengan teman maksudnya baik. apa kita sebaya ya tetap ya saya pulang sekolah melatih baca itu juga tetap ya, jadi intinya nambah pembelajarannya tadi Bu, bacaan itu. Sesekali ke perpus juga bisa Bu, di sekolah di perpus Bu. Itu alternatif juga ya Bu ya. Iya. Jadi jenengan menyampaikan ada 4 rencana yang akan jenengan lakukan, terapkan untuk menyelesaikan permasalahan jenengan. Dari keempatnya itu tadi Bu, kira-kira prioritas yang akan dilakukan pertama dulu itu yang mana Bu? Yang pertama yang dilakukan tentunya pembelajaran yang menarik Bu. Baik, Pembelajaran yang menarik ya, karena pembelajaran yang menarik ini nanti dampaknya bukan hanya yang belum bisa baca. Jadi seluruhnya pasti ikut termotivasi dengan adanya pembelajaran yang menarik. Baik, boleh diceritakan Bu strateginya seperti apa nanti? Strateginya untuk kelompok. Ya, terus pembelajarannya nanti pakai yang interaktif tadi Bu, pakai proyektor, aplikasi, video-video gitulah tuh ya. Itu aja, ada Ya, yang lain? itu. Oke, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana jenengan tadi bagaimana Bu? Apa ukurannya? Ukurannya karena tadi fokus saya ke yang belum bisa baca, anak bisa baca itu sudah berhasil. Ukuran jenengan, jadi kalau anak-anak bisa membaca dengan baik itu sudah mewujudkan tujuan jenengan. Iya, jadi nanti insya Allah dalam pelaksanaan pembelajaran lainnya anak bisa mengerjakan. Oke, baik Bu, luar biasa sekali jenengan sudah mampu untuk menggali sendiri ya apa-apa saja yang rencana, baik itu rencana apapun juga strategi-strateginya seperti itu. Lalu tadi kan jenengan juga menyampaikan gangguan hambatan. Kira-kira bagaimana cara jenengan untuk menghalau hambatan jenengan itu tadi? Untuk menghalau hambatannya tadi berarti saya harus membagi waktu, saya menyediakan waktu untuk anak-anak, saya mempersiapkan media, metode itu tadi, dan satu Bu tentunya orang tua akan saya libatkan Bu. Luar biasa sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah jenengan rencanakan. Baik Bu, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan tadi, proses yang kita lakukan, komunikasi yang kita lakukan, kira-kira komitmen apa yang akan jenengan lakukan terkait dengan rencana-rencana jenengan? Komitmen saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk satu anak saya yang belum bisa baca dan bermanfaat bagi seluruhnya dalam satu kelas. Luar biasa sekali. Baik Bu, kira-kira ada nggak yang dilibatkan untuk proses rencana jenengan ini nanti? Ya, karena membaca ini berkaitan dengan fase pembelajaran fase kelas 1 dan kelas 2 kan saat fase abu. Berarti nanti akan saya libatkan itu guru kelas 1 yang sama dengan saya. Kenapa? Karena nanti kalau dari kelas 1 juga menerapkan teknik membaca seperti itu tadi, maka berkelanjutan di kelas 2 juga akan lebih baik. Luar biasa sekali. Jadi jenengan bekerja menindaklanjuti hal itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi jenengan mengajak berkolaborasi guru-guru yang lain biar mengetahui dan juga siapa tahu bisa ikut serta dalam baik. Luar biasa sekali. Saya sangat terinspirasi dari jenengan Bu dan rencana jenengan. Baik Bu Dian, kira-kira ada lagi yang mau dibicarakan dengan saya nih? Sudah Bu, sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, kira-kira untuk menindaklanjuti dari proses pertemuan kita kali ini, saya kan juga perlu tahu nih perkembangannya. Kira-kira Bu Dian bisa cerita dengan saya kapan? Saya juga ingin. Ini kan rencananya mau saya segera laksanakan atau Bu? Ya besok atau lusa itu mau segera saya laksanakan. Jadi setidaknya minggu depan kalau Bunia sedang tidak ada kegiatan, kita bisa ketemu. Oke, siap, saya siap loh. Oh ya Bu. Baik. Ini gimana perasaan jenengan setelah proses kegiatan kita selama proses ini tadi ya? Nah, gimana perasaan jenengan setelah melalui ini tadi? Perasaan saya Bu ya, alhamdulillah senang, lega, untung tadi saya
lewat kelasnya Bu Mia, akhirnya ada Bu Mia, langsung saya bisa bercerita dengan Bu Mia. Baiklah lega gitu. Iya. Kalau di skala tadi lega itu pada skala nomor berapa ini Bu? Kalau tadi masalahnya 6, sekarang 9 Bu. 9. Iya, Karena kan sudah mau dieksekusi. Oh, Nanti baik. kalau sudah dieksekusi semoga bisa langsung berhasil gitu Bu. Ya. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih jenengan ini tadi mau sharing dengan saya. Terus banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Budian menyampaikan permasalahan dan menemukan beberapa solusi yang tentunya itu nanti saya harapkan itu nanti bisa berhasil dan bisa ditularkan ke saya Bu. Ya baik. Terima kasih ya Bu Mia. Ya. Baik, ini sudah cukup Bu ya kira-kira? Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tunggu kehadiran berikutnya dengan Iya. ceritanya. Baik. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Pak. Bu Mia sudah melakukan coaching gitu dengan coaching. Alhamdulillah sudah ini tadi. Nggih. Nggih, saya juga melihat dari proses dengan melaksanakan sudah cukup luar biasa sekali. Jadi untuk pertemuan ini Bu Mia, saya ingin beberapa ada pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Mia. Mohon berkenan dijawab Ibu. Siapa? Nggih. Bagaimana Bu Mia menilai diri Bu Mia sendiri ketika melaksanakan coaching? Jadi ini tadi saya kan sempat grogi juga Pak, karena kan ya namanya coaching kita kan nggak tahu permasalahan dari coaching seperti apa, jadi perlu prepare, harus benar-benar melakukan perhatian penuh terhadap coaching. Nah untuk tadi yang saya ingin kembangkan terkait dengan kehadiran penuh ya Pak. Saya rasa itu tadi juga masih ada kendala-kendala terkait dengan itu, sehingga saya tadi sempat gini Pak, kurang bisa tidak hafal terkait dengan rencana. Tadi saya sempat ngeblank gitu Pak. Jadi ya itu mungkin kendala saya pada saat coaching ini tadi. Jadi saya merasa itu terjadi karena saya kurang menghadirkan kehadiran penuh terhadap coaching. Oh, alasannya itu Bu. Iya Pak. Saya bisa menerima Bu. Kemudian Bu Mia, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching yang sudah dengan laksanakan dengan coaching tadi yang ketimbang. Jadi gini Bu, secara umum apa yang sudah Bu Mia laksanakan coaching tadi sudah sangat bagus ya menurut saya pribadi, sudah luar biasa, sudah memenuhi aspek-aspek yang sudah diterapkan dari proses coaching itu sendiri. Tapi catatan saya ini Bu, yang pertama terkadang Bu Mia masih kurang bisa menjaga fokus dari proses coaching itu sendiri. Iya, bisa sekali. dijelaskan dengan Pak Bumi? Iya Pak, itu tadi karena saya kan ada groginya juga. Grogi, terus akhirnya itu dari itu psikis ya. Akhirnya itu berpengaruh pada performa mungkin ya. Akhirnya ya saya tadi akhirnya kurang fokus, akhirnya lupa tentang ada beberapa hal yang saya lupa. Akhirnya saya ngeblank, tapi berusaha untuk terus melanjutkan gitu. Jadi saya sangat antusias Bu, saya sangat apresiasi sekali ketika saya menyampaikan catatan saya dari Bu Mia memang menyadari hal itu gitu. Iya. Jadi Bu Mia menyadari bahwa sini memang fokus itu perlu diperhatikan lagi ke depannya sehingga ketika ada proses coaching lagi hal yang sama tidak akan terulang lagi. Ini luar biasa Bu Mia. Kemudian berikutnya Bu, menurut Bu Mia sendiri proses coaching ini sendiri kan sudah berjalan dengan baik tadi Bu Mia. Jadi kedepannya nanti kira-kira Bu Mia akan mengembangkan kompetensi apa ketika coaching dengan coaching lagi gitu? Tentunya ini masih jadi PR juga Pak untuk kompetensi kehadiran penuh ini. Tetapi saya juga ingin meningkatkan kompetensi yang lain seperti mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Pertanyaan berbobot itu kan ya saya lakukan ini, saya merasa juga belum berbobot sekali. Maka dari itu saya kayaknya perlu latihan lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot itu ini saya garis bawahi. Memang benar Bu. Jadi pertanyaan berbobot ini sangat penting dalam menghasilkan coaching yang seperti harapan yang kita harapkan bersama itu. Jadi kalau Bu Mia mengatakan selain dari penuh juga pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa sekali Bu. Jadi saya sangat mendapat dan sepakat dengan apa yang Bu Mia ingin kembangkan ke depannya lagi. Bu Mia, jadi dari proses coaching tadi dari awal sampai akhir catatan saya sudah secara umum sih sudah sangat luar biasa Bu. Jadi yang diterapkan coaching juga sangat interaktif sekali dari apa yang
disampaikan itu sangat kayaknya mengalir dan tidak ada yang sungkan gitu. Jadi coachingnya dengan Bumia sangat ngeklik gitu loh. Jadi ini luar biasa. Jenengan bisa menggali coaching untuk bisa menyampaikan apa masalahnya sehingga coaching tidak sungkan untuk menyampaikan apa yang dia menjadi kendala bagi coaching itu sendiri. Yang terakhir Bu, kira-kira dari yang kita bincangkan tadi, apa yang Ibu dapat Bu dari ini? Banyak sekali hal yang saya dapat Pak terkait dengan proses coaching ini tadi. Jadi saya yang pertama itu perlu sekali untuk belajar fokus kepada coaching terkait dengan apa yang beliau sampaikan kepada saya. Saya perlu attention penuh sehingga tidak terjadi blank lagi. Terus yang kedua, untuk menggiring atau mengarahkan Refuji agar mampu memiliki kompetensi menemukan solusi atas permasalahan sendiri, saya perlu untuk belajar lebih lagi terkait dengan pemberian pertanyaan yang berbobot kepada Refuji. Itu saja mungkin. Jadi saya boleh menyimpulkan ke depan nanti Bumi akan fokus pada coaching sehingga tidak terjadi blank itu mungkin yang pertama tadi. Kemudian yang kedua akan lebih memfokuskan pada pertanyaan berbobot sehingga fokus pada permasalahan itu mungkin. Jadi tidak kemana-mana gitu. Bumia luar biasa sekali Bu, apa yang Bumia laksanakan tadi mulai dari awal sampai selesai, di kontennya seperti apa saya sama sudah cukup bagus sekali. Semangat Bu ya, kedepannya semoga lebih bagus lagi nanti. Ya amin. Terima kasih Bumia. Sama-sama Pak. Saya mohon diri dulu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bumia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bumia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Ya, alhamdulillah ya Bu. Baiklah Bu Dian, untuk kegiatan kita kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, kegiatan coachingnya Bu Dian gitu nggih. Ya. Pada kegiatan pertemuan kita kali ini nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti. Di sini nanti saya akan mengamati dan juga menilai Bu Dian, kegiatan coaching Bu Dian sesuai dengan rubrik yang ada yang sudah kita sepakati itu nggih. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana pemberian pertanyaan berbobotnya Bu Dian kepada coachingnya? Terus bagaimana pula nanti coaching merespon dari pertanyaan-pertanyaannya Bu Dian? Baiklah. Jangan lupa Bu Dian ini nanti juga perlu dipahami atau perlu disertakan pula terkait dengan prinsip-prinsip dari coaching ya Bu Dian, mulai dari kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan dari potensinya coaching. Baiklah Bu Dian, jenengan sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Sudah siap Bu. Bu Dian pada proses coaching ini nanti menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga kompetensi yang ada. Dalam coaching ini nanti saya ingin dikembangkan kompetensi presence itu Bu, kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, dan satu lagi pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah, berarti ketiga kompetensi itu ingin jenengan tampilkan pada saat proses coaching tadi ya Bu. Bagaimana bagian mana yang nanti Bu Dian ingin saya amati? Untuk yang diamati yaitu tadi tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, berarti dari kompetensi dua hal yang sangat ingin dikembangkan oleh Bu Dian. Baik, bagaimana penilaian Bu Dian sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Nah, untuk yang akan kita kembangkan ini nanti tentunya coaching harus sesuai dengan alur tirta, dengan tiga kompetensi itu tadi, dan juga tidak lupa menyesuaikan prinsip kemitraan, keterbukaan, sehingga coaching saya nanti dapat memberikan solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Jadi kompleks semuanya tercover begitu ya Bu? Selanjutnya apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini nanti dari Bu Dian sendiri, apa itu? Yang saya harapkan yaitu coaching saya dapat secara terbuka menyampaikan permasalahannya, kemudian beliau juga dapat
memunculkan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, oke. Baik, itu adalah harapan-harapan dari Bu Dian terkait dengan kegiatan coaching tadi ya. Ya. Baiklah Bu Dian, terima kasih untuk kegiatan pra observasi kali ini. Saya angkat cukup. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Bu Dian melakukan coaching. Terima kasih Bu Terima Dian. kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Mahmud. Bu Dian repot Bu pagi ini Bu jenengan? Pagi ini tidak, saya santai, anak-anak sudah selesai kegiatannya. Syukurlah. Bu Dian sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Iya. Mahmud gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. sehat. Ya. Sebetulnya sudah sejak lama saya ingin menemui panjenengan Bu, ada yang Iya. ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan saya di kelas. Oh iya, ada apa loh Pak Mahmud? Kok sepertinya Iya. serius sekali. Jadi gini Bu, saya agak kepikiran karena di kelas saya kemarin itu ketika pelajaran saya ada beberapa anak yang kayaknya kurang fokus dalam mengikuti pelajaran saya Bu. Oh ya, jadi di kelas Bapak siswanya kurang fokus mengikuti pembelajaran ya? Iya, betul Bu. Hmm. Seperti itu. Kurang fokusnya bagaimana Pak? Jadi gini Bu, ketika saya memberikan materi dan sudah selesai saya memberikan tugas ke kelas, ada 2 atau 3 anak itu kok malah tidak mengerjakan dan mereka asik dengan kesibukannya sendiri gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi Pak Mahmud ingin bertemu dengan saya untuk membicarakan tentang permasalahan Pak Mahmud, bahwa murid Pak Mahmud asik bermain sendiri saat pelajaran. Benar Apakah sekali. seperti itu? Benar sekali Bu Dian. Jadi Nah, ya jenengan kan? juga bisa menangkap. Saya terima kasih Bu sebelumnya. Jadi memang seperti itu ini permasalahan saya kesulitan atau intinya memang saya merasa belum maksimal atau belum bisa berhasil dalam memberikan materi di kelas saya gitu. Iya. Lalu apa yang ingin Bapak capai dari perbincangan kita ini nanti Pak? Iya Bu, jadi maksud saya hari ini saya matur jenengan maupun seperti ini saya ingin apa yang saya ceritakan tadi bisa mendapat solusinya Bu. Jadi nanti ketika saya di kelas, saya menyampaikan materi, saya memberikan tugas untuk dikerjakan, itu anak-anak mengerjakan semuanya, jadi tidak ada yang tidak mengerjakan gitu intinya Bu. Oh iya, baik Pak Mahmud. Menurut Pak Mahmud, apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu Pak? Jadi gini Bu, memang saya sudah amati di pertemuan sebelumnya ada 2 anak itu kelihatannya memang perlu perhatian khusus Bu mereka. Jadi saya pernah menemui salah satu anak ketika saya dampingi terus saya beri arahan itu mau mengerjakan sebetulnya gitu Bu. Oh iya, sebenarnya mau mengerjakan ya Pak. Iya. Lalu apa Pak penyebabnya Pak? Mungkin dari pembelajaran yang Pak Mahmud laksanakan, Pak Mahmud menggunakan media? Iya Bu, jadi memang selama ini ketika saya memberikan materi di kelas itu lebih dominan dengan ceramah Bu, saya harus mengakui itu. Jadi pernah saya secara santai saya tanya, kenapa toh kamu nggak mengerjakan? Pak, saya bosan dengan metodenya, gitu katanya mereka. Oh iya iya iya. Jadi anak-anak bosan dengan metodenya. Iya betul. Nah, jika seperti itu, maka apa rencana Pak Mahmud? Metode yang akan digunakan agar anak-anak menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Iya Bu, jadi dari pertanyaan saya ke anak dengan jawaban seperti itu, saya jadi berpikir bahwasanya kayaknya saya harus memberikan variasi metode pembelajaran yang berbeda Bu. Karena kebetulan kelas ini pas jamnya siang Bu, saya memaklumi ketika anak sudah lelah mungkin jadi perlu ada variasi pembelajaran dan saya menginginkan nanti saya merencanakan ke depan setidaknya akan saya ajak anak untuk belajar di luar kelas Bu. Belajar di luar kelas. Berarti menurut Pak Mahmud untuk mengatasi anak-anak tadi tidak mendengarkan, bermain sendiri itu bisa di luar kelas. Iya Bu, jadi di luar kelas saya akan ajak ke musola Bu. Kebetulan musola di sekolah saya itu agak luas, tempatnya juga ada mejanya, kelasnya di bawah tapi ada mejanya gitu. Jadi nanti kayaknya mereka dengan suasana yang baru saya yakin kok nanti lebih fokus dalam mengikuti instruksi yang saya berikan kepada mereka. Oh iya. Alternatif lain ya Pak Mahmud selain dari metode Pak Mahmud mengajak keluar ruangan misalnya itu
ada apa tidak rencana Pak Mahmud untuk membuat media atau pembelajaran yang lebih menarik lagi selain dengan kegiatan di luar kelas? Iya Bu, jadi ini sebetulnya memang saya sudah pernah menjanjikan ke murid-murid saya bahwasanya ayo nak sesekali waktu nanti saya bawakan LCD kita melihat tayangan materi dari video pembelajaran. Nah, anak-anak kayaknya antusias dan mereka menunggu itu. Nah, permasalahannya Bu, kemarin LCD yang portable itu masih dipakai oleh kegiatan di sekolah. Ada kegiatan sekolah lain yang bersama dengan jam saya, akhirnya hal itu belum terrealisasi dan saya merencanakan pertemuan berikutnya nanti saya akan menyiapkan LCD itu untuk pembelajaran bersama anak-anak. Ya, bagus sekali Pak Mahmud idenya untuk menggunakan proyektor LCD. Nah, itu. Lalu jika Pak Mahmud ada kendala seperti itu, apa yang akan Pak Mahmud lakukan? Nah, terkait dengan proyektor yang sedang bermasalah ya tadi. Iya Bu, nggih. Jadi gini Bu, saya sudah mengkomunikasi dengan sarana dan prasarana bahwasanya nanti pertemuan berikutnya dengan anak-anak LCD portable itu akan saya pinjam. Jadi dengan seperti itu saya berkeyakinan dan saya optimis anak-anak lebih antusias karena bagi mereka ini adalah metode pembelajaran yang berbeda dengan yang biasa saya lakukan di kelas selama ini. Ya, bagus sekali Pak Mahmud idenya. Nah, mungkin masih ada lagi yang di benak Pak Mahmud yang ingin direncanakan lagi dengan proyektor itu? Iya Bu. Jadi untuk kelancaran dalam nanti saya memberikan materi lewat media pembelajaran, salah satunya dengan proyektor tadi Bu, itu anak-anak lebih, saya berpikiran gini Bu, anak-anak kayaknya kalau melihat tayangan video atau media pembelajaran lewat LCD itu lebih enak ketika di lesehan atau di bawah. Selain anak lebih santai, musolanya juga ada tirainya, jadi bisa untuk agak digelapkan sehingga bisa fokus dalam melihat tayangan di LCD Bu. Seperti itu. Iya, kan menarik sekali ya Pak Mahmud. Nah, ya itu tadi Pak Mahmud sudah merencanakan berbagai alternatif kegiatan ya Pak Mahmud, semoga bisa dapat dilaksanakan. Lalu komitmen apa yang akan Pak Mahmud lakukan untuk menjalankan kegiatan tersebut? Iya Bu. Yang pertama saya memang sudah menjadwalkan untuk melaksanakan ini di outdoor atau di luar kelas. Ini saya sudah berkomitmen minggu depan musola yang biasa dipakai untuk kelas lain saya minta ke guru makro yang serumpun untuk biar dikosongkan untuk saya pakai. Kemudian yang kedua untuk kesarap prasarana saya juga sudah berpesan bahwasanya nanti LCD-nya akan saya pinjam di tanggal yang saya maksud tadi. Oh ya, baik, berarti Pak Mahmud sudah siap berkomitmen untuk segera melaksanakan ya. Insya Allah minggu depan saya laksanakan. Oh iya. Lalu untuk melaksanakannya, apakah Pak Mahmud memerlukan kolaborasi dengan siapa seperti itu? Iya Bu, kebetulan guru kelas 9 teman saya itu sudah saya ajak komunikasi juga kemarin dan beliau bersedia untuk menemani saya dalam artian nanti ketika saya memberikan materi, ketika ada anak yang mungkin kurang fokus, dia juga mau untuk membantu karena jam kami kebetulan tidak bersamaan waktu hari itu. Berarti Pak Mahmud akan berkolaborasi dengan guru agama yang lainnya. Termasuk Jawa. Oh iya. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Mahmud. Berarti Pak Mahmud sudah siap untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan tadi ya Pak Mahmud? Iya, insya Allah saya sudah punya rencana seperti itu dan rencana itu saya semakin yakin ketika saya sudah sampaikan ke Ibu dan Ibu memberikan penguatan pada saya seperti tadi. Ya, baik Pak Mahmud, semangat ya Pak Mahmud. Siap, Bu. Nah, untuk selanjutnya semoga Pak Mahmud ini dapat melaksanakannya dengan baik. Pak Mahmud bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, Bu. Lalu bagaimana perasaannya Pak Mahmud setelah Bu, jadi ini tadi? Pada awalnya tadi saya juga masih berpikir nanti jalan dengan efektif nggak ya ini rencana saya. Ternyata setelah saya sampaikan ke Bu Dian, saya jadi lega Bu. Saya merasa lega dan tidak bingung lagi karena setidaknya apa yang menjadi rencana saya ini Ibu mendukung dan saya merasa teman sejawat saya itu sudah
dalam hal ini Ibu Dian sudah memberikan dukungan yang saya semakin yakin untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan ini. Ya, baik Pak Mahmud. Pak Mahmud sudah memberikan ide atas permasalahan Pak Mahmud sendiri. Semoga Pak Mahmud dapat melaksanakan dengan baik, lancar, dan semuanya bermanfaat untuk murid-murid Pak Mahmud ya. Nah, terima kasih. Semoga yang dicita-citakan terwujud ya Pak Mahmud. Mungkin ada lagi Pak Mahmud yang ingin diceritakan? Saya kira cukup Bu. Dari yang Ibu Dian tadi sampaikan ke saya, itu bagi saya sudah cukup jelas sekali, sudah cukup untuk memberikan saya tambahan referensi dan juga cukup menyemangati saya sehingga nanti dalam waktu dekat secepatnya yang saya rencanakan minggu depan tadi saya akan laksanakan dengan penuh semangat dan saya juga mohon doanya semoga dilancarkan ya Bu ya. Ya, semoga lancar Pak Mahmud. Amin. Terima kasih Bu. Kalau gitu saya mohon pamit ya Bu. Saya juga mau ada jam sekarang. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Mahmud. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu Pak Mahmud. Ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Mahmud. Lancar kan ya? Ya, lancar Bu. Alhamdulillah. Untuk tahap observasi yang dilakukan oleh Bu Dian, kegiatannya sudah terlampaui dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang pasca kegiatan observasinya Bu Dian. Baiklah Bu Dian, langsung saja ya. Bagaimana Bu Dian menilai sendiri terkait dengan performa dari apa yang sudah Bu Dian lakukan tadi? Ya, coaching yang telah saya lakukan tadi berkaitan dengan kompetensinya sudah saya lakukan Bu. Dari ketiganya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Hanya saja ada beberapa yang kurang maksimal mungkin ya Bu di kehadiran penuhnya. Jadi seolah-olah saya seperti agak tegang gimana gitu Bu. Iya, jadi kurang terbuka. Iya. Baik, itu yang dirasakan oleh Bu Dian selama proses kegiatan coaching tadi ya. Baiklah Bu Dian, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Ya. Baik, di sini tadi saya mengamati pada saat proses coachingnya Bu Dian bersama Kuci yaitu Pak Mahmud. Nah, pada saat proses coaching itu sebenarnya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dari rubrik yang sudah kita sepakati kemarin Bu. Nah, bagaimana terkait dengan itu tadi? Saya juga mengamati terkait dengan kehadirannya Bu Dian ya, kehadiran penuh dari kompetensi, kehadiran penuhnya Bu Dian memang kelihatannya tadi saya juga jenengan menyampaikan, saya juga mengamati ternyata ya memang sama kita ya, jenengan kehadiran penuhnya mungkin Dian merasa kurang maksimal. Saya tadi menilai juga mungkin karena ada faktor agak rasa sungkan mungkin Nah itu nanti mungkin bisa dipertegas lagi Bu. Dan dari pengamatan saya tadi masih sebatas itu, yang lainnya sudah baik sekali. Terima kasih Bu ya. Baiklah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan? Kira-kira setuju atau tidak ini? Ya, setuju Bu. Ya, memang seperti yang saya maksudkan agak tegang, kurang terbuka gimana tadi sungkan itu baiklah. Baik Bu Dian, saya tadi melihat masih ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu Dian. Misalnya tadi saat jenengan melakukan pertanyaan berbobot itu sebenarnya berbobot, cuma nanti bisa digali lagi pada saat kegiatan identifikasi Bu Dian sehingga permasalahannya mungkin bisa lebih alasan permasalahannya bisa diketahui secara lebih luas, sehingga nanti bisa mengarahkan kuncinya untuk bisa menemukan alternatif yang lebih kompleks lagi sebagai pilihannya. Baiklah Bu Dian, untuk tadi Bu Dian menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal, salah satunya yaitu kehadiran penuh tadi belum optimal. Kira-kira tindak lanjut dari hal tersebut apa? Tindak lanjut agar saya bisa kehadiran penuh pada saat akan melakukan coaching memang saya harus benar-benar fokus dengan coaching saya, dengan permasalahannya, sehingga coaching yang dilaksanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan berlatih lagi Bu. Oh gitu ya. Bagus sekali Bu, berlatih. Terus mungkin ada lagi Bu, belajar mengikuti pelatihan seperti itu Bu. Nah, mempelajari dari berbagai media terkait dengan cara
kucing yang baik dan benar. Baik, baik Bu Dian, dari diskusi kita ini tadi, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa itu tadi ya, itu tadi terkait dengan belajar lagi, Ya. apa lagi Bu? Latihan, Latihan terus dan mengikuti pelatihan baiklah, belajar mandiri belajar seperti mandiri. itu. Baik, tadi berarti ada 3 ya. Ya. Latihan, kapan Bu Dian akan melakukan latihan kucing? Ya, akan dilakukan ya dalam kesehariannya itu Bu. Kesehariannya. Ya. Baik. Terus selanjutnya kira-kira di mana Bu Dian akan melakukannya, di sekolah atau di mana? Oh, kalau melakukan kucing ini bisa saya lakukan di sekolah dengan murid, dengan rekan sejawat saya. Di rumah juga bisa ketika Bisa, ya. anak saya ada sepertinya ada masalah, biar mereka bisa bercerita langsung kepada saya. Jadi tidak hanya lingkup di sekolah, tetapi Iya. bisa juga di sekolah. Tadi Bu Dian juga menyampaikan tindak lanjutnya akan melakukan belajar, Ya. gitu ya. Ya. Yang dimaksud belajar itu yang seperti apa Bu Dian? Belajar ini berarti saya mendalami coaching itu seperti apa, seperti yang dijelaskan pada Alur Tirta. Nanti sesuai dengan Alur Tirta, mengembangkan kompetensi-kompetensi coachnya sendiri dan juga kompetensi dari coachingnya. Seperti itu. Kapan Bu Dian akan memulainya? Untuk memulainya segera Bu ini. Segera, Iya, ya? segera. Jadi Baik. saya akan segera melakukan pendalaman tentang kucing-kucing ini tadi. Mungkin pendalamannya nanti dari sumbernya itu dari mana Bu? Apa dari rekan sejawat atau dari mana? Mungkin dari Bu Dian sendiri. Sumber-sumbernya bisa dari kepala sekolah saya, Baik. dari rekan sejawat, rekan yang sudah mengikuti CGP, seperti itu juga. Oke, sekarang ini yang lagi in itu ya Bu, PMM itu bisa nggak Bu jadi rujukan kira-kira? PMM itu bisa, itu melalui belajar mandirinya Bu. Bisa, Ya, ya. bisa. Ada. Baik, itu terus yang ketiga tadi yang akan ditindaklanjuti Bu Dian yaitu akan apa tadi? Akan belajar, Ya. terus melakukan coaching, berlatih. Berarti dua ya, maaf ya. Iya. Saya lupa. Iya. Baik Bu Dian, luar biasa sekali. Nanti akan saya tunggu bagaimana hasilnya ya. Ya. Berikutnya apa yang Bu Dian dapat dari proses ini Bu Dian? Yang saya dapat dari proses ini ya saya menjadi kemitraan Bu. Baik. Saya jadi bisa berkomunikasi dengan coach saya. Baik. Coach saya terbuka dengan permasalahannya. Baik. Saya juga bisa memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coach saya. Ya, baik. Berarti banyak sekali yang didapat oleh Bu Dian Ya. dari proses mulai dari Ya. proses coaching bahkan sampai dengan paskanya. Baik, Ya. terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Saya rasa cukup untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kedepannya rencana-rencana yang Bu Dian lakukan untuk tindak lanjut dari kekurangan tadi bisa berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama. Terima kasih Bu Mia atas Baik. masukan, saran dan semuanya. Baik, Ya. sama-sama. Mari. Assalamualaikum Mak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Dian baik. bagaimana? Ya, saya juga baik Pak. Nah Pak Mahmud, rencananya ini Pak Mahmud akan melaksanakan coaching ya. Benar Bu. Nah, dalam pelaksanaan coaching ini nanti saya akan menjadi observer dari Oh kegiatan ya, Bapak. terima kasih Bu. Nah, sebelum kita melaksanakannya ada kesepakatan yang akan kita bahas bersama. Di Ya. antaranya adalah tentang kompetensi dan Iya. prinsip dalam pelaksanaan coaching itu ya Betul. Pak. Nggih. Dan kita sama-sama Iya. mengetahui Iya, jadi apa betul. yang akan Bapak laksanakan nanti sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nggih, nggih. Nah, yang pertama ini ya Pak. Dalam coaching ini nanti tentunya Pak Mahmud akan melaksanakan dengan alur tirta, Betul. ya kan? Iya Bu. Dan juga jangan lupa prinsip 3 itu yang harus selalu ingat adalah kemitraan, keterbukaan dan Proses. menggali proses ya. Iya, Nah, iya. jadi menggali Memaksimalkan potensi. ya, memaksimalkan potensi, menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Iya, betul. Nah, ini nanti
kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Ya Bu Dian, terima kasih. Untuk coaching yang akan saya laksanakan dan coaching saya nanti Bu, saya sudah menyiapkan beberapa kompetensi yang ingin saya gali, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3 Bu. Oh ya, jadi ada 3 ya, kompetensi itu. Dari 3 itu Pak, mana yang akan Bapak utamakan? Yang saya utamakan dari 3 itu adalah kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya pribadi 2 itu menjadi hal yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah coaching gitu. Oh iya, baik sekali Pak Mahmud. Jadi pada saat coaching nanti diharapkan Pak Mahmud sebagai coach hadir sepenuhnya sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coaching gitu ya Pak. Iya. Lalu bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri atas apa yang akan dikembangkan itu? Iya, terima kasih Bu. Jadi dari proses coaching nanti penilaian saya adalah fokus pada 2 kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Jadi nanti selama proses coaching Bu, jadi saya akan selalu mengusahakan bahwasanya coaching itu terjadi dengan penuh kesadaran dari coach dan juga coach, sehingga nanti fokusnya bisa tetap terjaga. Oh iya, baik Pak Mahmud. Lalu harapan apa yang Pak Mahmud inginkan dari setelah kegiatan coaching itu tadi? Setelah kegiatan coaching berlangsung nanti, saya berharap coaching itu bisa terbuka dan secara jujur mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi Bu. Dengan seperti itu nanti saya bisa memberikan penguatan atau semangat, setidaknya memunculkan ide-ide dari coaching untuk bisa keluar solusi dari dia sendiri. Baik ya, baik sekali Pak Mahmud. Semoga nanti coaching yang Pak Mahmud laksanakan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan prinsip, dan sesuai dengan alur ya Pak Mahmud. Amin. Baik, saya rasa hanya itu yang ingin saya ketahui yang kita bahas di pra-observasi ini ya Pak Mahmud. Terima kasih, selamat menjalankan coaching dengan baik ya Pak Mahmud. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Mia. Kok belum pulang Bu? Iya, ada tadi kan kalau saya itu. Oh, alah, kalau gitu saya juga segera menuju dengan. Mohon maaf tadi saya kan nggak sempat WA jenengan dulu. Iya, Bu. Kebetulan saya tadi juga pas lihat jenengan itu ada Pak Mahmud, saya langsung menemui jenengan. Saya mau cerita. Gerangan ada apa Bu kok? Saya mau curhat Pak. Oh gitu Bu. Adakah hal yang urgent mungkin gitu Bu? Jadi. Iya Pak. Urgent sekali menurut saya. Saya itu kan Pak guru matematika. Ya terus itu di kelas itu saya mengalami kendala Pak. Kendala apa Bu itu? Kendala saya itu anak-anak murid-murid saya utamanya kelas 10-7 itu Pak. Nah 10-7 itu anak-anaknya itu memang karakteristiknya anak-anak yang menengah ke bawah dari akademisnya. Oh. Nah itu pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu anak-anak itu kurang nggak bisa ngikutin. Menurut saya itu mereka nggak bisa ngikutin pembelajaran. Oh, mereka rame, terus HP-an sendiri seperti itu. Berarti saya sedikit menangkap dari Ibu yang menceritakan Bu Mia tadi. Tapi kalau saya boleh kembali bertanya ke Bu Mia, kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini yang ingin Bu Mia capai apa kira-kira? Saya ingin kelas 10-7 yang saya ampu itu Pak, itu bisa mengikuti pembelajaran saya. Luar biasa sekali Bu. Jadi Bu Mia sudah menyampaikan tujuan dari pertemuan kita sore hari ini Bu, dan tadi sudah menyampaikan dengan gamblang sekali historis latar belakangnya seperti apa. Kalau boleh tahu sekali lagi penyebabnya itu apa Bu ketika ada anak yang tidak fokus? Ya itu Pak, mungkin karena lingkungan temannya itu juga juga rame, akhirnya terpengaruh, akhirnya satu kelas rame semua. Selain itu juga mungkin mereka jenuh, apalagi pelajaran matematika itu banyak yang nggak suka Pak. Iya betul. Begitu, jadi ya menurut saya penyebabnya karena mereka mungkin nggak suka matematika dan juga teman-temannya karakteristiknya memang rame, nggak bisa fokus. Oh iya gitu. Kalau saya memakan skala 1 sampai 10 gitu, posisi dunia sekarang ini di posisi level berapa ya kira-kira? Skala 1 sampai 10 ya Pak. Saya merasa saya itu berada pada skala nomor 2 Pak. Masih nomor 2? Iya. Seberat itu buat saya. saya. Berat banget, makanya saya nyari jenengan yang tadi mau sharing gitu. Baik Bu.
sebelum kita lanjutkan, saya nanti berharap Bu Mia menciptakan jangan sungkan Bu ya. Jadi ceritakan apa yang Bu Mia hadapi, kendalanya dan sebagainya, sehingga nanti kalau Bu Mia dengan jujur dan terbuka, nanti insya Allah akan ketemu solusi dari Bu Mia sendiri yang memunculkan nanti. Berikutnya Bu, kira-kira untuk mengatasi atau mencarikan solusi yang Ibu kendalanya tadi, kebutuhan Ibu apa yang ingin untuk mencapai tujuan tersebut? Terkait dengan mengkondisikan anak sehingga bisa terkondisi dengan baik tadi. Ya itu Pak, mungkin kelas ya Pak, pengkondisian kelas, maksudnya itu manajemen kelas itu Pak. Mungkin manajemen kelas itu sangat diperlukan sehingga kelas itu bisa kondusif. Mungkin saya perlu belajar manajemen kelas lagi mungkin ya Pak. Manajemen kelasnya itu sehingga nanti kalau termanage dengan baik, akhirnya anak menjadi kondusif gitu. Sepertinya begitu Pak. Kemudian kira-kira ada nggak Bu hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi atau menghambat tujuan dari Ibu tadi? Kalau hambatan-hambatan itu biasanya kalau saya pikir-pikir kembali nih Pak, kayaknya internal saya sendiri Pak. Hambatannya mungkin karena saya juga kurang telaten ke anak-anak, atau mungkin karena itu tadi nggak bisa manajemen kelas, karena wawasan saya terkait dengan manajemen kelas itu juga kurang, mungkin seperti itu Pak. Baik Bu, dari apa yang Ibu ceritakan, saya sudah bisa menangkap, mengidentifikasi kira-kira seperti apa permasalahan Ibu dan sebagainya. Sekarang kita lanjut Bu ya. Ke depan Ibu saya yakin sudah punya rencana. Kira-kira rencana Ibu yang sudah tergambar di benak Ibu untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Mungkin untuk permasalahan kelas 17 ini Pak, itu mungkin yang pertama saya harus belajar dari rekan sejawat saya mungkin ya Pak, terkait dengan manajemen kelas. Sebenarnya ada juga beberapa teman itu yang bisa mengkondisikan kelas meskipun kelas itu kelas menengah ke bawah. Mungkin saya bisa ATM dari mengamati dari ataupun juga bisa belajar menambah wawasan dari internet ataupun dari literasi yang lainnya. Terus nanti bisa sharing juga di MGMP. Mungkin gitu ya Pak. Luar biasa Bu. Jadi kan sudah punya poin-poin yang ingin jadikan literasi untuk masalah jaringan gitu ya. Bisa ATM ke temannya, bisa browsing internet, bisa disambung dengan GMP dan sebagainya, sehingga nanti dari beberapa masukan itu kira-kira yang paling pas yang mana Ibu bisa memilih gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira dari sekian yang Jenengan sampaikan tadi ada prioritas yang mana ya kira-kira yang menurut Jenengan paling efektif untuk dipakai gitu? Kalau untuk melihat yang paling efektif dan yang paling dekat itu mungkin saya bisa ATM itu tadi Pak. ATM rekan sejawat saya itu duanya sebenarnya guru-guru senior itu yang memiliki keterampilan yang luar biasa, yang mungkin bisa saya pelajari atau sharingkan dengan beliau sehingga saya mungkin bertambah wawasannya dan saya bisa menerapkan di kelas tersebut Pak. Luar biasa sekali Bu. Jadi dengan ATM teman senior yang sudah punya pengalaman lebih lama gitu Bu, jadi Ibu bisa mengambil strategi itu dan menerapkan di pembelajaran itu. Setelah mungkin nanti Ibu melaksanakan proses itu meng-ATM dari temannya, Ibu bisa mengukur kira-kira keberhasilan rencana terus seperti apa itu bisa digambarkan kira-kira seperti apa? Ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya ya Pak, itu kalau semisal itu berhasil, itu bisa tampak dari murid itu bisa perhatian dengan apa dari proses pembelajaran. Bisa memperhatikan pembelajaran saya, mereka bisa mengikuti pembelajaran matematika, bisa memahami materi yang saya sampaikan dan bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Bisa memperhatikan dan memahami dari materi yang Ibu sampaikan ke anak-anak itu. Betul sekali Pak. Maksimal sangat mungkin Bu, ketika nanti Ibu meng-ATM dan menerapkan di kelas, itu mungkin ada gangguan-gangguan yang Ibu alami. Kira-kira ada langkah antisipatif tidak Bu ketika ada gangguan yang muncul ketika pelaksanaan proses tersebut? Langkah antisipasi ya Pak. Kalau muncul gangguan-gangguan, ya itu mungkin nanti bisa kita berpikir positif saja lah Pak, yang namanya gangguan itu kan pasti ada ya Pak. Tapi gangguan itu bisa dihalau, bisa dikendalikan kalau pikiran saya positif. Nah sejauh ini memang saya itu kurang positif thinking, makanya mungkin muncul masalah. Nah dari pembicaraan ini tadi saya terbersit Pak dari apa yang jenengan arahkan tadi.
mungkin saya bisa menghalau gangguan itu dengan cara berpikir positif sehingga mungkin nanti bisa terselesaikan juga. Bagus sekali, luar biasa Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya menggarisbawahi banyak hal yang sudah mulai muncul dari Ibu tentang solusinya bagaimana dan sebagainya, itu saya menangkapnya, meskipun masih implisit, belum sepenuhnya, tapi saya yakin nanti di akhir pembicaraan kita akan menemukan hal yang terbaik untuk coaching kita hari ini. Berikutnya Bu Mia, tadi kan sudah disampaikan Ibu mau ATM dengan dari guru senior teman dan sebagainya. Kira-kira nanti setelah itu berjalan dan selesai Ibu dalam benak Ibu ada komitmen terhadap rencana tadi, bagaimana komitmennya kira-kira? Iya. Rencana yang sudah Ibu planning tadi gitu. Untuk komitmen ya tentunya diawali dengan niat ya Pak. Niat agar saya benar-benar mau dan mampu menjalankan dari apa rencana saya. Ya jadi mungkin saya nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan ini. Karena saya ingin masalah kelas itu terselesaikan. Luar biasa Bu. Komitmennya jenengan sudah sangat bagus sekali. Jadi itu komitmen yang saya tangkap Bu. Jadi itu tolong dijaga betul Bu komitmennya. Saya yakin dengan seperti nanti akan bisa menjawab solusi masalah dari yang jenengan hadapi itu. Kemudian kalau boleh tahu Bu Mia, ada unsur yang dilibatkan atau tidak? Mungkin siapa atau rekan atau apa yang dalam menjaga komitmen yang sudah Bu Mia sampaikan itu? Tentunya kalau rekan mungkin dari rekan atau teman sejawat yang saya ATM itu Pak. Tentunya saya meng-ATM itu kan saya perlu pastinya berkeluh kesah. Dari keluh kesah itu beliau kan pasti mengetahui kendala saya dan mempersilahkan saya untuk meng-ATM. Mungkin rekan sejawat itu yang nanti akan saya libatkan dalam proses. Bagus sekali. Pilihan Ibu tepat sekali. Kalau saya sebagai coach ini menangkap dari yang Ibu sudah tentukan dengan mengambil atau meminta bantuan rekan sejawat yang dianggap senior dan bisa mengurus kelas dengan baik, itu dijadikan role model gitu itu sudah sangat luar biasa sekali. Yang terakhir Bu, bagaimana tindak lanjut Ibu dari kegiatan kita pagi ini kira-kira ke depannya gitu Bu? Tindak lanjutnya mungkin ada hal yang Ibu sudah siapkan, kalau seperti ini saya akan bagaimana gitu, atau waktunya kapan dan sebagainya, apakah sudah ada gambaran gitu Bu? Sudah Pak, ya lebih cepat lebih baik kayaknya Pak. Mungkin ini kebetulan juga tahun ajaran baru Pak. Jadi pas ketepatan tahun ajaran baru ini saya akan mau uji cobakan, saya akan belajar untuk meng-ATM sesegera mungkin dan saya akan uji cobakan pada kelas saya. Utamanya khususnya pada kelas 10-7 yang sekarang naik di kelas 11-7 Pak. Luar biasa Bu, saya apresiasi semangatnya jenengan yang tidak menunggu lama gitu Bu. Jadi nanti ketemu dengan guru senior, meng-ATM metodenya beliau dan langsung menerapkan di kelas itu. Bu Mia, kalau saya boleh flashback itu dari pembicaraan kita kayaknya sudah cukup, tapi saya boleh Bu kalau ingin mendengarkan kesimpulan dari Bu Mia, silakan Bu, kira-kira apa kesimpulan kita hari ini? Jadi gini ya Pak, ini tadi kan saya ingin menemukan jenengan, ingin sharing gitu dari permasalahan saya untuk mengendalikan kelas 10-7, yang mana masalah kelas 10-7 itu tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika saya, mereka ramai sendiri, dan dari proses pembicaraan itu tadi Pak Mahmud menggiring sepertinya. Saya tadi menangkap kayaknya tuh Pak Mahmud menggiring saya untuk saya itu bisa menemukan alternatif rencana-rencana berdasarkan itu ya. Nah jadi dari situ tadi saya menemukan rencana-rencana, salah satunya itu adalah meng-ATM, metode pembelajaran yang lebih efektif dari guru senior. Itu saya ATM, saya terapkan di tahun ajaran baru ini, utamanya ke seluruh kelas, tapi utamanya untuk kelas 11-7. Memang betul Bu, tadi saya memang berupaya menggiring dan ternyata berhasil Bu. Jaringan luar biasa. Jadi giringan saya memunculkan solusi yang malah luar biasa dari jaringan ini yang memang tujuan saya seperti itu dan ternyata berhasil Bu. Jaringan semakin semangat dan ide-ide tadi dengan muncul semua di sini. Makanya saya ininya curhatnya ke jenengan. Saya juga merasa mendapat ilmu juga Bu dari pembicaraan kita sore hari ini. Bu,
tadi di awal pembicaraan saya bertanya ke jenengan, kalau tidak salah saya masih ingat jenengan masih skala 2 waktu Betul, tadi. betul sekali. Dengan merasa berat sekali masalah Iya. ini. Nah, setelah jenengan meluapkan ganjalan jenengan, kemudian kegalauan jenengan, kira-kira kalau boleh jujur, sekarang skala itu berubah nggak Bu? Berubah dong Pak. Berubah, iya. Jadi kan pasti menangkap aura. Iya, ada arah lebih fresh daripada Iya, yang tadi. iya. Bagaimana kira-kira ada berapa Bu skala yang sekarang ini? Kalau saya tangkap sekarang itu saya rasakan itu saya merasa posisi saya itu sekarang di angka 8 Pak. Luar biasa sekali nggih. Iya. Signifikan sekali nggih Bu. Iya. Di Jadi di delapan. sini saya merasa gini Pak. Saya lebih plong, saya memiliki gambaran-gambaran bahwasanya saya kan punya motivasi seperti itu, tujuan seperti itu tadi, dengan giringan jenengan itu tadi, Iya. saya akhirnya memiliki rencana-rencana, dan ini masih rencana, makanya masih di posisi 8 Pak. Nanti kalau sudah eksekusi bisa 9 dan 10 Pak. Saya pun juga optimis Bu. Oke. Ketika nanti jenengan sudah meng-ATM dari teman sejawat yang lebih senior tadi dan mengaplikasi di kelas, nanti saya pun juga akan bertanya ke teman senior dan saya optimis dan saya yakin nanti skalanya bisa 10. Amin. Dengan Minta semangat yang doanya ya jenengan Pak. tunjukkan. Nggih, Izin. nggih, sami-sami Bu. Nggih. Nggih, kalau seperti itu ini saya menangkap dari obrolan kita sore ini sudah cukup kayaknya Bu. Saya sudah Izin, bisa Pak. menangkap Nggih. dan jenengan sudah memunculkan apa namanya semua kendala jenengan sekaligus solusinya yang luar biasa sekali. Dan sebelum saya tutup, apakah mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup Pak. Cukup nggih? Cukup. Kalau cukup, yang terakhir sebelum kita berpisah nanti ada di jalan ya Bu ya. Nggih. Semoga diberi selamat sampai rumah Amin. lagi Nggih, dan Pak. semoga nanti Terima proses kasih. setelah jenengan ATM dan diaplikasikan di kelas itu menjadi proses yang menyenangkan dan berhasil seperti itu. Amin, nggih, Pak. Itu nggih. Nggih. Terima kasih Bu. Dari Nggih. saya mohon maaf apabila ada yang salah. Oh, nggih, sama-sama. Nggih. Nggih. Saya permisi dulu Bu nggih. Nggih, siap, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam Bu Dia. Nggih Bu. Sudah melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah sudah selesai Bu coachingnya. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan? Iya Bu, saya merasa senang. iya dari proses coaching tadi saya merasa sangat excited sekali, luar biasa sekali Bu. Jadi dari coaching yang sudah menyampaikan semuanya itu saya menangkap itu sudah cukup apa nih berjalan dengan baik. Jadi saya bisa menilai proses coaching hari ini berjalan dengan lancar, intinya seperti itu. Oh, iya. Kalau dari skala penilaian ya 1 Iya. sampai 10 itu Pak Mahmud tadi dari yang belum melaksanakan coaching, Iya. kemudian Pak Mahmud melaksanakan coaching dengan mengembangkan 3 kompetensi tadi. Iya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana? Oke, jadi kalau saya boleh menjawab Bu, sebelum tadi coaching saya masih di skala 5 atau 6 lah maksimal gitu. Ya. Dan setelah coaching selesai tadi, saya sudah merasakan diri saya sendiri itu sudah menjadi 8 atau bahkan 9 gitu Bu. Oh gitu. Jadi semakin saya mendapat tambahan wawasan yang sangat bagus dari Ya, coaching. luar biasa ya Pak Iya. Mahmud. Alasannya apa Pak Mahmud bisa Jadi, seperti itu tadi? Iya. Karena diskusi dengan coach tadi sangat mengalir dengan lancar, saya bisa menggali apa-apa yang menjadi kendala Puji tadi, sehingga dari situ saya bisa menyimpulkan kenaikan level dari yang sebelumnya 6 menjadi 9 tadi. Gitu. Oh iya, alhamdulillah ya Pak Mahmud, baik sekali. Nah Pak Mahmud, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap coaching yang telah Pak Mahmud laksanakan? Iya, silahkan Bu. Ya, baik Pak Mahmud. Menurut pengamatan saya, tadi itu Pak Mahmud sudah melaksanakan coaching dengan baik. Iya, terima Ya, kasih. lancar. 3 kompetensi sudah dilaksanakan. Mungkin hanya satu yang perlu dikembangkan lagi. Sebenarnya Pak Mahmud itu mempunyai kompetensi yang baik, ya kompetensinya bagus dan masih bisa dikembangkan lagi, yaitu tentang kesadaran. Oh Ya, iya. kehadirannya itu tadi Betul, Pak Bu. Mahmud. Iya, Jadi iya. kehadiran sepenuhnya. Jadi seakan-akan Pak Mahmud itu sedang sekilas kok ada Iya. apa Iya. gitu tadi. Iya. Apakah memang seperti itu Pak Iya Mahmud? Bu, betul sekali Bu Dian. Apa yang Ibu katakan tadi memang saya tidak menampik, jadi memang betul. Ya. Artinya ketika proses coaching itu sesekali terbersit, saya masih kurang fokus. Itu saya memang, saya jujur mengakuinya Bu. Jadi Bu Dian ternyata sangat jeli sekali Bu. Ya. Jadi melihat di situ bahwasanya saya ada terbersit sesuatu yang tidak pada semestinya. Artinya pikiran saya tidak fokus pada proses coaching itu sendiri, itu memang saya mengakuinya Bu. Iya. Jadi memang betul, dan waktu itu saya masih terlintas ada kerjaan yang memang
masih belum saya selesaikan. Oh itu. gitu ya. Iya. Terus tadi setelah terbesit seperti itu bisa langsung teratasi. Iya, Bu. Kembali fokus apa Pak Mahmud memerlukan Iya, beberapa jadi waktu? benar sekali Bu. Jadi setelah saya agak kehilangan fokus tadi, saya langsung teringat bahwasanya ini memang saya tidak boleh seperti ini gitu. Jadi saya berusaha untuk kembali fokus diri saya sendiri, sehingga setelah terjadi beberapa saat saya kurang fokus, saya kembali ke fokus lagi dan akhirnya sampai selesai saya bisa menjaga fokus saya. Ya, alhamdulillah saya bagus Iya. dan luar biasa sekali Pak Mahmud. Selanjutnya saya ingin menanyakan, tadi itu saya melihat bahwa ada rencana yang akan dikembangkan oleh Pak Iya, Mahmud, betul. oleh Koji maksud saya Iya, ya, oleh Koji. oleh Koji. Sehingga hal ini berarti Pak Mahmud sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat Betul. menggali Koji untuk memberikan ide, gitu ya Pak Mahmud. Iya, betul Nah, sekali. selanjutnya rencana apa Pak Mahmud untuk mengembangkan diri Pak Mahmud agar menjadi coach yang ideal? Iya, iya. Terima kasih kemudian. Jadi seperti yang tadi saya katakan di tengah perbincangan kita, saya perlu menjaga konsentrasi Bu kayaknya. Jadi ke depan kalau nanti ada coaching lagi sebagai coach, setidaknya saya akan menyelesaikan pekerjaan saya yang lainnya dulu. Jadi sangat mungkin itu nanti menjadi hal yang mengganggu kalau saya belum selesaikan. Jadi saya selesaikan dulu, baru kemudian ketika coaching berlangsung saya betul sudah tidak ada pekerjaan lagi yang mengganggu pikiran saya gitu. Seperti itu ya, baik sekali Pak Mahmud. Semoga kedepannya Pak Mahmud bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ya. Amin. Nah, yang terakhir nih Pak Mahmud, apa yang didapat dari proses coaching ini tadi? Yang saya dapat dari coaching tadi bersama dengan coach saya itu banyak sekali Bu. Selaku coach saya juga mendapatkan banyak tambahan ilmu juga, bagaimana menjadi coach yang baik, bagaimana menjaga fokus saya, dan sebagai coach saya tadi juga sudah sangat luar biasa. Coach saya semangat sekali dalam menceritakan masalahnya, dan di ending dari percakapan kami tadi, coach juga menyampaikan ide-ide yang menurut saya sangat luar biasa sekali Bu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari proses coaching ini. Ya, berarti sudah tercapai ya Pak. Sudah tercapai. Terus prinsipnya sudah, keterbukaan, kemitraan, Betul, tadi betul. sudah ya Pak ya. Sudah, ya, sudah. Dan kompetensinya juga sudah, hanya perlu pengembangan lebih lanjut. Betul, Jadi betul, ya. pengembangan lebih lanjutnya diantaranya adalah sering berlatih dan Betul fokus sekali. tadi yang Fokus seperti menjaga dikatakan fokus. oleh Pak Mahmud. Oke, Dari oke. Pak Mahmud saya rasa cukup dari saya. Mungkin dari Pak Mahmud ingin ada yang disampaikan lagi? Untuk sementara cukup Bu. Sudah Mungkin cukup. lain waktu kalau saya ingin minta saran dari Ibu, mohon berkenan ya Bu ya. Oh iya, sama-sama. Nanti kita bisa saling sharing gitu ya Pak Oke, Mahmud. siap, Bu. Baik, kalau sudah, kalau begitu saya akhiri. Oke, Assalamualaikum terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.